Menginjak di jam 1 malam ada telepon masuk ke bos. Saya bilang, ya ada apa Gus? Saya bilang kan, Bang bisa pulang nggak? Gitu. Lah, aku aja masuk telat, saya bilang. Tapi mohon maaf nih Bang, tadi aku lihat ada laki-laki yang masuk ke kontrakan abang. Gitu. Sekarang gini aja Bang, sebentar lagi aku ke situ, abang aku jemput abang pulang, bisa nggak? Kalau emang bener kamu bisa buktiin istri aku selingkuh, aku ikut pulang. Tapi dengan satu catatan, kamu jemput aku ke sini. Nah, singkat ceritanya, kasih HP ke Pak Haji, aku pamit, aku ambil tas dan ngambil koran Bang. Kalau itu aku bungkus, aku masukin lagi ke tas Bang. Nggak lama keluar dari kos, di gang itu ketemu temen. Ayo Bang. Nah, pas begitu aku masuk gang, lewat gang sedikit, belok ke sebelah kiri kan langsung masuk ke kontrakan tuh, depan kontrakan. Aku agak kaget juga Bang. Kenapa? Kagetnya biasanya kan lampu di ruang tamu itu nggak pernah mati Bang. Itu di malam minggu itu mati Bang lampu. Pas begitu aku mau panggil dari luar, temen ngomong, gak usah dipanggil, dobrak aja pintunya. Aku dobrak, apa coba yang saya lihat Bang? Apa? Istriku lagi dipakai orang Bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin untuk kisah atau video kali ini adalah salah satu kisah yang menurut gue cukup ekstrim, cukup miris, cukup sedih, semuanya jadi satu. Bahkan juga ini adalah salah satu cerita terbaik yang pernah gue dengar. Dan gue mau mengingatkan ke teman-teman bahwa narasumber kita kali ini mau bercerita tentang kisah hidupnya ini supaya kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian apa yang dialaminya. Dan kebetulan sudah ada narasumbernya, namanya Bang Opik, jadi langsung aja kita sapa. Halo Bang Opik, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya Bang Opik ya? Alhamdulillah baik. Oke Bang Opik, maaf sebelumnya, katanya Bang Opik ini pernah mengakhiri hidup istrinya sendiri. Betul. Betul itu. Kenapa pada saat itu Bang? Ya sebetulnya sih gimana ya Bang, di saat itu ada permasalahan, istri aku itu selingkuh, aku gelap mata sampai terjadilah hal yang tidak diinginkan itu Bang. Dan Bang Opik sendiri juga sempat dihantui. Betul. Oleh almarhumah ya? Iya, almarhumah bertahun-tahun Bro. Selama bertahun-tahun? Iya. Bahkan Bang Opik sendiri tadi sempat gue dengar juga dari Nisa sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Betul. Jadi karena saking seringnya teriak-teriak tengah malam gitu kan, saking seringnya aku bilang tolong gitu kan, takut karena sosok gitu tuh meneror ya, menerornya itu dengan penampakan yang betul-betul mengerikan bagi aku tuh Bang. Dengan luka yang masih menganga, dengan tubuh berlumuran darah gitu kan. Dan dia selalu bilang minta tolong, jerit-jerit gitu kan, tolong sakit. Ya kadang-kadang lagi santai tiba-tiba dia nongol, siapa yang nggak kaget Bang. Terus sampai akhirnya aku masuk rumah sakit jiwa itu 2 kali Bang. 2 kali? 2 kali masuk rumah sakit jiwa. Tapi sekarang Bang Opik sudah baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Emang awalnya juga sehat Bang. Oke. Sebelum Bang Opik ini cerita, aku mau tanya dari Bang Opik sendiri, tidak ada paksaan untuk cerita tentang kisah ini ya? Tidak ada Bang. Tidak ada ya Bang? Tidak ada. Dan apa sih harapan Bang Opik? Harapan aku cerita di sini nih Bang, buat temen-temen yang nonton, yang denger, bisa ngambil hikmahnya dari apa yang terjadi dalam kehidupan aku ini Bang.
Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Opik ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi untuk kalian kirim voice note ke nomor yang ada di bawah ini guys. Gampang banget. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Opik, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Awalnya saya kan profesi saya seorang pengamen, Bang. Iya. Di tahun 95 itu saya udah ngamen, Bang. Mm-mm. Ngamen di bis ke bis dari jurusan Sukabumi ke Kampung Rambutan. Oh, Jakarta tuh ya? Iya, tapi kita nggak nyampe ke Jakartanya, Bang. Jadi kita cuma nyampe Ciawi. Nah, kebetulan karena kita sering di bis itu interaksi sama penumpang. Mm-mm. Nah, suatu saat saya kebetulan ketemu sama perempuan, Bang. Perempuan, terus saya bercanda-bercandain lah gitu kan. Akhirnya dia ngerespon. Kenalan lah kita, Bang. Sama perempuan itu. Di sini saya sebutin namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, kenalan lah sama si Ratna ini. Saya tanya kan, nah, waktu itu saya bilang, Mbak mau kemana gitu kan? Oh, saya dari Cianjur mau ke tempat saudara ke Bogor gitu kan. Kok sendirian aja? Ya kebetulan saya masih sendiri. Nah dari situ singkat ceritanya, habis kenalan itu saya minta alamat loh. Saudara minta alamat itu dikasih, alhamdulillah. Nah nyampe lah kita ke tujuan ke Ciawi. Selang dari pertemuan itu nggak lama, Bang, cuman beberapa minggu kemudian aku coba untuk ngumpulin uang dan aku samperin ke kampungnya, Bang. Kampungnya itu di Cianjur. Nah, singkat ceritanya karena keseringan saya main-main ke sana, akhirnya kalau kata anak muda sekarang mah jadian lah, Asik. pacaran gitu kan. 2 atau 3 bulan lah. Nah, dia nanya, Bang, mohon maaf nih Dek, katanya kan Bapak mau nanya, kerjaan situ apa gitu kan. Saya bilang, pekerjaan saya belum ada kerjaan tetap, Pak. Saya bilang kan, saya cuman ngamen dari bis ke bis aja. Kaget ya kan. Kaget. Ya udah, katanya nggak apa-apa, yang penting halal. Udahlah, putus dari situ, Bang. Nggak ada obrolan lagi. Saya ditinggal. Sempet curi-curi dengar sih, Bang, dari orang tuanya itu, kalau hubungan saya sama si Ratna itu nggak boleh, nggak direstuin. Dengan dalih orang tuanya itu masa depan. Karena saya masih belum punya kerjaan tetap. Iya. Udahlah waktu itu. Akhirnya saya pulang dari sana itu malam lah, karena kita nggak berani nginep, yang malu ya. Malam-malam akhirnya nyampe ke rumah. Udahlah, nginjak ke 4 minggunya dia nyusulin saya Ke rumah. Wow. Kaget dong, Bang. Iya. Pas begitu saya pulang ngamen ke rumah, ibu ngomong, tuh ada yang nyariin katanya, dari pagi nungguin katanya. Siapa? Dia bilang, itu katanya sih pacar kamu, katanya dari Cianjur gitu kan. Kaget, Bang. Masa sih si Ratna jauh-jauh nyusulin? Nah, waktu itu dia lagi tidur kan di kamar. Aku tanya kan, Bang, kamu bilang nggak sama ibu sama bapak mau ke sini? Aku kabur dari rumah katanya. Kok kabur, nanti aku disalahin loh, aku bilang kan. Ya nggak apa-apa, Bang. Coba tahu aja kita dinikahin gitu kan. Nah, udah aku coba bujuk tuh, Bang. Aku bujuk-bujuk tetap nggak mau dia kan. Aku ngomong lagi kan sama bapak sama ibu, kata ibu ya udah nggak apa-apa lah. Di sini juga kan ada adik kamu nih yang perempuan gitu. Kalau untuk tidur atau gimana nya biar suruh sama adik kamu. Udah gitu ngobrol, ya udahlah, oke, aku bilang. Singkat ceritanya 1 minggu nyampe 2 minggu. Otomatis kan namanya di kampung, Bang. Ya mulut tetangga tahu sendiri kan. Iya. Oh ini ada cewek dari mana nih jauh-jauh di sini terus, sudah nikah apa belum gitu kan. Nah dari usulan-usulan itulah, dari omongan-omongan tetangga itu, orang tua ngomong lagi, udah sekarang mau nggak mau kamu anterin pulang. Nah di sini udah aku ngomong, Rat ayo pulang sama aku bilang kan. Ini udah 2 minggu, takutnya nanti ibu sama bapak kamu berpikiran yang enggak. Ceritanya waktu itu hari Senin, Bang.
Nyampe di Cianjur itu jam 4. Jam 4 sore nyampe ke rumah. Woi, alhamdulillah Bang. Nyampe di sana kena aku Bang. Kena semprot sama keluarganya. Oke, Dimaki lah, diapalah. Aku bilang, "Iya, Pak. Aku salah," aku bilang. Cuman di sini mau gimana lagi? Dari minggu pertama juga Ratna nginep di rumah saya, mau saya anterin dia nggak mau. Saya bilang, "Oh ya, bagus." Di sebalik bilang bagus tuh kayak orang marah gimana sih Bang? Paham. Nah, gitu. Nyindir dia. Nah, nyindir bagus. Tapi nggak ada omongan apa-apa lagi. Cuman dia udah masuk, kamu diam di sini gitu kan. Jangan kemana-mana dulu. Kalau mau pulang besok gitu. Aku sih nggak ada kepikiran apa-apa ya, senang-senang aja gitu kan. Oh, mungkin bapaknya udah mau nerima gitu kan. Pas paginya saya kaget Bang. Udah banyak orang Bang. Dinikahin paksa Bang paginya itu. Hah? Dinikahin paksa. Mendadak tuh. Mendadak langsung dinikahin, datang ada apa amilnya itu kan. Alasan seperti apapun yang udah saya kasih tetap nggak masuk Bang. Yang nggak kepaksa sih, walaupun sedikit terpaksa gitu kan. Ya akhirnya saya sanggupin lah daripada jadi masalah gitu kan, saya nikah. Habis nikah tinggal di mana tuh Bang? Habis nikah itu kita tinggal di mertua Bang. Cuman kebetulan kan mertua itu punya rumah satu lagi samping rumah kecil lah gitu kan. Nah 1 bulan ini belum ada kabar Bang. Ke Sukabumi ke orang tuaku itu. Di sana itu aku kerja serabutan Bang. Serabutan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Alhamdulillah masih tanggapan keluarganya itu baik lah gitu kan. Nah menginjak berjalan 4 bulan itu Bang, disinilah aku ngerasa ya istilahnya merasa dikucilkan gitu. Nah dari situ kan aku coba ngomong sama istri. Kalau bahasa Indonesianya Dek, Abang coba cari kerja ya sama teman-teman mungkin besok sambil ngamen mau nanya-nanya kerja gitu kan. Alhamdulillahnya Bang, setelah aku ngamen, dia tanya-tanya kerjaan sama teman, ketemulah sama teman lama itu Bang, yang dia tinggal di Serpong. Aku nanya, punya kerjaan nggak? Kerja apa? Dia bilang kan, apa aja yang penting kerjaan lah, halal. Aku bilang kan, kalau kamu mau nanti kamu ikut aku aja ke Serpong. Ya udah, aku bilang kasih alamatnya aja nanti aku nyusul gitu kan. Akhirnya aku balik ngamen itu aku ngomong lagi sama istri. Aku mau kerja, aku bilang kan, kalau kamu mau ikut, coba ngomong sama ibu sama bapak. Boleh nggak? Aku bilang kan, kamu istilahnya ikut kerja sama aku ke Serpong. Nah, ceritanya, aku samperin lah mertua itu ke rumah Bang, ke rumah mertua aku itu. Aku ngobrol secara baik-baik. Dia waktu itu juga udah nggak ngerespon Bang. Aku sama istri cuma nanyain mau ngapain, ada apa gitu kan. Istri ngomong, Pak, Bu, aku mau izin, mau ikut kerja sama Bang Opik gitu kan. Udah bermacam-macam alasan yang disampaikan sama istri saya ke mertua itu Bang, nggak ada tanggapan baik gitu. Intinya nggak boleh aja, nggak boleh berangkat gitu kan. Nah timbullah ide jelek Bang. Dia ngomong, nggak usah kehabisan akal katanya. Kita pergi aja besok subuh dari sini katanya. Kabur nggak usah bilang tuh kita udah nikah gitu kan. Awal-awalnya nggak setuju Bang, karena kita nggak enak ya, masa mau pergi gitu aja sih nggak ngomong sama orang tua gitu. Cuman aku pikir lagi nih Bang, emang udah dijelasin juga, udah minta baik-baik, nggak bisa dan nggak ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udahlah, istilahnya pikiran konyol berdua itu langsung berangkat Bang, subuhnya itu singkat ceritanya berangkat subuhnya itu. Nah yang lucunya lagi di perjalanan itu kan kita cuman punya ongkos pas-pasan, sementara kita mau tinggal di Serpong itu harus ngontrak Bang. Nah yaudah gini aja lah, sekarang nggak usah banyak mikir dulu, kita nyampe dulu Sukabumi, nanti habis Sukabumi kita ke Cibadak. Singkat ceritanya pas nyampe ke rumah, aku nyampe ke rumah bilang assalamualaikum, dibukalah pintu sama ibu. Ibu kaget kan, kemana aja kamu berbulan-bulan baru pulang katanya. Itu katanya si Ratna kenapa ini bawa lagi ke sini. Dari situ saya jelasin, Bu, saya bilang, alhamdulillah pas waktu itu saya nganterin Ratna, saya bilang ke sana, paginya saya dinikahin. Rencananya ini bawa baju banyak amat mau kemana katanya. Rencana awalnya sih aku mau kerja Pak di Serpong, cuman bingung Pak, aku bawa istri, aku bilang. Ya kalau diizinin, aku mau numpang dulu lah di sini. Untuk berapa hari atau berapa minggunya nggak tahu, aku sambil mau ngamen lagi, nyampe lah 3 minggu di Sukabumi Bang, di Cibadak gitu, di tempat orang tua saya. Akhirnya kekumpul lah alhamdulillah kan buat ongkos gitu kan, buat nyari kosan di
Serpong gitu. Dan alhamdulillahnya juga karena niat kita mau kerja sambil bawa istri, orang tua pun adalah ngasih bekal kita gitu buat tambah-tambah bayar kontrakan. Singkat ceritanya aku berangkat dari rumah itu hari Selasa, Bang. Hari Selasa pagi itu aku berangkat ke Serpong. Akhirnya kan karena aku tahu, Bang, karena apa, waktu zaman itu belum ada HP, cuman kan aku dikasih alamat tepatnya tuh, RT RW sama posisi kontrakannya temen aku yang ngasih kabar kerjaan di Cianjur itu gitu. Dia kan orang sana. Singkat ceritanya si temen yang nawarin kerja itu yang bantuin kita cari kontrakan, Bang. Keliling. Akhirnya kita dapat di jam 5 sore. Hari keesokannya nih, Bang, saya nyamperin lagi ke temen saya tuh yang ngajakin kerja itu. Saya nanya kerjaannya apa sih gitu kan, di mana. Nah di situ dia ngejelasin mau nggak kerjaannya malam di pasar di Serpong situ kan, dia punya bos daging. Jadi bagian kamu tuh bantu-bantu nyincang. Jadi kita buat ke pengecer itu kan dicincang-cincang dulu tuh, cincang-cincang. Singkat ceritanya malam itu juga aku dianterin, Bang. Ya anterin ke tempat kerjaan itu, ke tempat Pak Haji lah sebut ya, bosnya itu Pak Haji tukang daging. Saya tanya kan, Pak, kerjanya dari jam berapa nyampe jam berapa? Saya bilang kan, di sini dari jam 9 malam, Bang, katanya. Nanti kamu bisa pulang di jam 4 atau jam setengah 5 subuh, tergantung istilahnya sepi-sepinya pelanggan lah yang ambil pesanan gitu. Ya udah. Kalau emang mau kerja, udah langsung kerja aja gitu kan. Nah, situ saya kerja. Singkat ceritanya dapat beberapa bulan, alhamdulillah, Bang. Lancar. Itu kan saya nikah kan tahun 95, Bang. Jadi saya berangkat juga masih di tahun 95 di Serpong kan. Singkat cerita di tahun 96 saya dapat omongan, Bang. Alhamdulillah. Ya, anak saya perempuan. Nah, 96, 97 di tahun menginjak tahun 98 ini, Bang. Aku mulai dapat kabar buruk. Apa tuh, Bang? Dari teman-teman kerja. Kalau katanya istri aku itu selingkuh, Bang. Nah, dari sini tuh aku nggak percaya gitu aja kan. Dalam artian karena kenapa saya nggak percaya gitu aja. Setiap saya pulang kerja dia ada di rumah. Baik-baik saja. Baik-baik gitu saja, nggak ada masalah. Setiap saya pulang kerja dia ada. Setiap saya berangkat kerja dia juga responnya selalu mendoakan saya dengan doa-doa yang baik. Alhamdulillahnya itu. Makanya saya tanya sama temen, kok kamu bisa kayak gitu sih nyimpulin istri saya selingkuh gitu kan. Nah gini nih, aku pernah lihat katanya kan, ya, istri kamu ngobrol sama orang waktu pulang dari warung. Ya namanya orang pulang dari warung apa itu nggak tahu temennya atau tetangga kita yang dekat kan, kita nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Kalau aku sih nggak percaya, toh kita nggak ada masalah gitu kan, rumah tangga baik-baik aja. Nah, singkat ceritanya di tahun 96 itu karena saya punya momongan, Bang, kerja di malam hari itu di kios daging lah sebut, jadi kios daging itu nggak memadai lah gaji kita kan. Nah aku coba cari sampingan, Bang, makir di tempat parkir itulah, parkiran angkot gitu kan. Jadi siangnya makir, malamnya aku nyampe subuh ke pasar. Nah setiap siang itu kan istri selalu nganterin makan, Bang, ke tempat parkir aku kan, karena aku mikirnya kalau beli mahal lah gitu kan, boros. Lagian juga kontrakan sama tempat parkiran itu nggak berapa jauh lah, paling 20 menit jalan kaki nyampe gitu kan. Nganterin makan gitu tiap hari, Bang, setiap jam 12, kadang jam 11 sudah nyampe ke tempat parkir tuh siang itu kan. Suatu hari pas begitu istri habis nganterin makan, dia pamit pulang, nggak lama sekitar jam 3 soreannya itu temen datang, Bang. Dia ngomong lagi, kamu udah ditanyain belum katanya. Tanyain apaan? Saya bilang kan, itu aku tadi juga pas mau kesini lihat istri kamu masih ngobrol di gang sama cowok gitu. Di gang mana? Di gang yang mau ke kontrakan. Ya namanya di gang, saya bilang, atau ketemu siapa kita nggak tahu, Bang. Saya bilang, kamu ini mau ngomporin atau mau manas-manasin? Saya gituin aja kan. Ya udah, coba dipancing-pancing dulu aja kan, tanya-tanya sama istri. Udah. Singkat ceritanya, aku berani nanya itu menginjak di tahun 98, Bang. 98. Emang sudah lama ya kabarnya, cuman aku baru berani nanya itu di tahun 98, udah lumayan lama kan. Waktu itu kebetulan aku pulang masih sore lah, jam 7 malam. Aku pulang baik-baik aja, dia bilang mau ngopi dulu apa mau mandi gitu kan. Aku bilang
aku mau ngopi sambil mau ngobrol gitu kan. Tumben katanya nggak mandi dulu. Enggak, saya bilang mau ngobrol dulu aja, ada penting nih gitu. Nah, ceritanya dia bikin kopi, balik lagi. Ya udah mau ngobrol apa gitu kan. Aku bilang, "Dek, aku mau nanya. Aku dapat kabar dari temen. Dia udah beberapa kali lihat kamu ngobrol sama cowok gitu kan. Nah, kabarnya sih kamu selingkuh, bener nggak sih?" Aku bilang. "Kalau emang bener kamu selingkuh, tega banget sih nyelingkuhin aku atau mentang-mentang kerjaanku kayak gini gitu kan." Di situ tuh dia tuh romannya nggak ada marah bang, nggak marah sama sekali, nggak melihatkan apa gelagat gimana gitu. Cuman dia balik nanya sama aku bang, Apa? "Kan selama ini kamu tahu sendiri, habis nganterin makan siang itu aku pulang. Kamu pulang kerja contohnya malam ini aku nggak ada katanya. Nanti kamu pulang berangkat lagi kerja jam 9, kamu pulang subuh, aku masih ada. Nggak pernah kemana-mana. Masa kamu percaya sama omongan orang?" Gitu. Aku mikir lagi bang, ya selama ini aku nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Lagian juga istri aku juga nggak pernah ngasih sifat-sifat yang aneh gitu kan. Kita nggak pernah sedikit pun ada masalah. Sebenarnya itu alhamdulillah baik-baik aja lah rumah tangga waktu itu gitu. Nggak ada kecurigaan sama sekali dari abang ya? Dari awal nggak ada soalnya. Iya. Soalnya saya tanya kalau emang orang-orang yang sepengetahuan saya nih, kalau orang benar-benar selingkuh pasti ada grogi atau gimana, gelagapan. Ya santai-santai aja, masa senyum-senyum gitu kan. Iya, perlakuannya juga setiap hari nggak ada baik, kecurigaan. nggak ada kejanggalan gitu Ya. kan. Alhamdulillahnya baik. Makanya di situ mungkin yang namanya temen apa mau manas-manasin atau mau gimana. Makanya nanyanya pun cukup lama ya sampai berani nanya ya. Karena kita nggak kepikiran gitu. Betul. Kalau dia itu masa sih berani gitu. Makanya aku juga waktu di tahun itu nanya agak ragu-ragu bang, gitu kan. Singkat ceritanya sesudah itu ya udahlah, aku bilang maaf aja, aku bilang kan kalau aku salah paham ya nggak apa-apa katanya. Bagus lah nanya gitu kan. Jadi aku tahu nggak dicurigain nggak jelas gitu kan. Jadi aku ya udah. Singkat ceritanya itu waktu itu mandi biasalah jam 9 itu aku berangkat lagi kerja bang. Dari hari ke hari itu seperti itulah, malam aku di pasar, siang aku parkir terus hinggalah puncaknya nginjak di tahun 99. Waktu itu bulan Agustus bang. Masih ingat jelas. Bulan Agustus, hari Sabtu malam Minggu. Hari Sabtunya kan aku parkir tuh siangnya. Ya, di parkiran. Biasalah setiap jam istirahat lah jam 12 gitu kan. Paling telat juga jam 12:30 dia nganter makan. Ngobrol. Datanglah temen itu. Istri aku masih ada. Belum pergi tuh bang. Cuman mungkin nggak enak atau gimana. Istri aku langsung pamit tuh pulang. Dia pamit. Pulang dulu ya gitu. Ya udah hati-hati gue bilang. Mau dianterin nggak usah, orang deket gitu kan. Orang tiap hari aja sendiri bolak-balik gitu. Ya udah. Istri jalan, temen tuh ngomong bang, tuh masa sih kamu nggak percaya sama omongan aku kan? Aku dulu yang selalu merhatiin. Kalau nggak percaya kamu ikutin aja sekarang katanya. Nanti di gang depan dia pasti ngobrol sama cowok gitu. Nggak usah ngada-ngada lah, aku bilang kan. Ya, rumah tangga aku lagi baik-baik aja, kamu nggak usah mikirin keluarga aku gitu kan. Karena aku nggak ada curiga bang. Soalnya udah pertama aku tanya juga kayak gitu jawabannya, nggak ada nyurigai, sifat-sifatnya juga baik-baik kan. Cuman teman itu mungkin mau ngejelasin juga karena aku udah nggak percaya, dia cuman ya udah terserah kamu, ntar juga kamu tahu sendiri. Oke lah kalau aku tahu sendiri aku nggak jadi masalah, yang penting aku nggak tahu dari omongan orang gitu kan. Nah, ceritanya waktu itu jam 6:30. Waktu itu kebetulan malam minggu kan agak rame bang, parkir juga gitu kan. Cuman kan aku masih punya kerjaan yang lain nih, yang kerjaan utama gitu, ke kios daging tadi. Makanya aku usahain di 7:30 itu aku pulang. Tapi bener bang, itu aku ngerasain padahal kerjaan nggak pakai fisik ya, cuman nggak seberapa parkir gitu ya. Cuman itu kerasa capek banget malam minggu itu. Capek banget, akhirnya nyampe ke rumah itu lemas gitu kan. Kata istri, kenapa? Tanya. Kenapa ya? Saya bilang kan, hari ini malam minggu kok capek banget padahal kerjaan nggak begitu rame-rame amat sih parkir gitu. Biasa-biasa ya, cuman ya agak rame sih, cuman nggak begitu capek. Tapi lemes banget ini badan, aku bilang. Ya udah istirahat dulu aja, masih jam 7:30 lebih katanya, belum inilah masih ada waktu katanya buat istirahat. Di situ tuh bang biasanya aku semangat kan, habis parkir itu jam 8 tuh udah mandi, udah makan, udah apa. Tapi waktu itu tuh bener-bener malas mau berangkat kerja, malas banget, sampai mandi aja aku nggak cepet-cepet mandi. Waktu itu cuman habis makan ngerokok, tiduran.
Singkat ceritanya sampai jam 9, otomatis istri ngomong kan, nggak mau berangkat ke pasar katanya. Ini udah jam 9, nanti ke maleman katanya. Enggak lah, aku bilang. Capek banget nih, males. Dan lagian juga bukan capek sih, nggak seberapa, aku bilang. Tapi ada bener-bener males, aku bilang. Aku libur dulu lah besok ke pasar. Nah, di sini dia ngomong, Bang. Masa sih, katanya mau males-malesan. Kita kan di sini butuh bayar kontrakan. Butuh biaya buat makan, juga susu anak gitu kan. Di situ aku baru kepikiran, Bang. Oh iya ya. Bentar lagi bayar kontrakan nih, saya bilang kan. Lagian kan sekarang udah ada momongan nih gitu kan. Malas-malas juga itu aku maksain berangkat, Bang. Biasanya aku berangkat jam 9, kadang lebih sedikit gitu. Itu aku berangkat nyampe di jam 10 lebih. Udah di depan pintu aja males itu, Bang. Duduk lagi sampai istri bilang, "Ayo udah malam nih, berangkat." Mau nggak mau aku berangkat lah, karena mikir aku memang butuh biaya nih. Enggak, ceritanya kan nggak jauh, Bang, tuh. Cuman setengah jam lah. Nyampe ke sana itu jam 11 kurang. Ditegur dong sama Pak Haji, orang biasanya kita jam 9 udah nyampe, harus udah ada gitu kan. Ini jam setengah 11 baru nyampe. "Mang, gimana sih?" katanya. "Ini kan malam minggu. Lagi rame-rame pesanan nih," katanya. "Jam segini kok baru nyampe?" "Oh, mohon maaf Pak Haji," saya bilang, "saya ketiduran. Saya kecapean tadi, mungkin magrib siang Pak Haji." "Oh ya udah, cepetan." Nah, gitu katanya, udah banyak pesanan tuh yang mau diambil ntar subuh katanya. Nah, dari situ kan saya punya alat kerja tuh, Bang. Pisau, golok, yang sering saya pulang saya bawa, berangkat saya bawa di tas tuh. Saya gendong, saya keluarin tas. Singkat ceritanya, biasalah kita ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan, sambil kerja gitu. Nah, menginjak di jam 1 malam, ada telepon masuk ke bos. Ada yang nanyain saya, Bang. Kata Pak Haji, "Mang, ini ada telepon penting," katanya. "Dari siapa? Nggak tahu, coba aja tanya siapa," gitu kan. Saya tanya, saya dengar ya teman saya tadi itu, sebutlah namanya si Agus, yang ngomong kalau istri saya itu selingkuh. Oke, dia nelpon. Dia nelpon tuh. Saya bilang, "Ya ada apa, Gus?" Saya bilang kan. "Bang, lu di mana gitu?" "Ya kerja lah." Pura-pura ngapain? Pura-pura nanya di mana? Ini kan tahu sendiri nomor Pak Haji. Ya. Tanya dia, Bang kan. "Bang," katanya, "bisa pulang nggak?" gitu. Lah, aku aja masuk telat, saya bilang. Jam segini belum waktunya pulang, nanti kalau mau pulang subuh. Emang ada apa? Gue bilang kan. "Tapi mohon maaf nih, Bang. Tadi aku lihat ada laki-laki yang masuk ke kontrakan Abang gitu." Aku bilang. Masa sih, tadi aja aku berangkat baik-baik aja. Sampai sempet di situ aku marah sama dia, Bang. Ya, sampai ada kata-kata kasar lah gitu kan sama dia, ngomong. "Yang bener lo," bilang, "kalau mau ngancurin rumah tangga gua. Masa sih lo temen gua kayak gini," gitu kan. "Gua malu kan, temen udah lama," gua bilang. "Masa?" "Ya justru itu, Bang," katanya. "Karena gua udah berteman lama sama lu, gua nggak enak liatnya gitu. Soalnya ini udah kejadiannya udah lama, udah sering aku lihat, cuman Abang udah coba aku jelasin, Abang nggak percaya." "Enggak, aku nggak percaya, aku nggak bakalan pulang." Gitu. Aku tutup tuh telepon, aku kasih lagi kan ke Pak Haji. Setelah itu aku kerja lagi, Bang. Setengah jam setelah aku nelpon lagi. Si Agus. "Ada apa lagi sih?" saya bilang. "Bang, pulanglah, Bang." "Ngapain?" saya bilang. "Ini belum waktunya pulang, saya baru masuk lagi kerja nih, nggak usah ganggu-ganggu orang," saya bilang. "Kalau emang mau ada yang diobrolin besok aja," saya bilang kan. "Nggak usah sekarang, saya lagi kerja gitu. Sekarang gini aja, Bang. Sebentar lagi aku ke situ. Abang aku jemput, Abang pulang. Bisa nggak? Kalau emang bener kamu bisa buktiin istri aku selingkuh, aku ikut pulang." Tapi dengan satu catatan, kamu jemput aku ke sini. Biar kita sama-sama lihat," aku bilang kan. "Bener nggak istri aku selingkuh? Masukin laki-laki di kontrakan." Setelah itu, "Ya oke, Bang, tunggu bentar, tutup lah." Terus aku kasih kan HP itu, "Pak Haji, ini makasih," saya bilang. "Ada apa?" katanya, "Mang." "Aduh Pak, bisa izin nggak?" saya bilang. "Ini dadakan nih, anak saya sakit panas." Yang alasan yang paling tepat nggak ada lagi, Bang, anak, Bang. Iya. Kata Pak Haji, "Oh ya, kalau emang bener-bener anak kamu sakit, ya udah pulang aja dulu, cepet-cepet. Kalau masalah kerjaan gampang lah, besok kamu bisa lagi masuk kerja atau di." Ini juga udah alhamdulillah dibantu-bantu, udah hampir beres gitu, tinggal dikit lagi. "Ya Pak Haji." Nah, singkat ceritanya, kasih HP ke Pak Haji, aku pamit, aku ambil tas dan ngambil koran, Bang. Karena itu alat kerja nggak bisa ditinggal. Soalnya kalau ditinggal kadang dipakai orang hilang gitu, atau gimana atau rusak, aku sayang gitu kan. Itu aku bungkus, Bang. Golok, pisau itu aku bungkus, aku masukin lagi ke tas, Bang.
Aku gendong, aku keluar dari kios. Nggak lama keluar dari kios, di gang itu ketemu temen. Ayo bang, katanya. Ayo. Tapi